Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin melakukan presentasi dengan materi Physical Problem for Ordinary Differential Equation yang terdiri dari 3 orang, yaitu Farah Syarah Sabina, Musa Aziz, dan Noval Hanafi Siddiq. Baiklah, yang pertama, definisi hubungan dan tujuan. Definisi Physical Problem for Ordinary Differential Equation mengacu pada masalah-masalah nyata dalam dunia fisika dan rekayasa di mana perubahan suatu besaran fisis terhadap waktu dapat dijelaskan menggunakan persamaan diferensial biasa. Hubungan PDB dengan masalah fisika. PDB digunakan dalam masalah fisika arena hukum-hukum fisika seperti hukum Newton, hukum Ohm, dan hukum termodinamika sering melibatkan perubahan terhadap waktu atau ruang. Hubungan ini secara alami terbentuk diferensial, yaitu hubungan antara suatu besaran dan laju perubahannya, dan disusun dalam bentuk persamaan diferensial biasa. Tujuan mempelajari masalah fisika dengan PDB. 1. Memahami dinamika sistem fisis seperti suhu, kecepatan, arus listrik, dan lain-lain. 2. Menggunakan hukum fisika seperti hukum Newton, hukum pendinginan untuk menyusun model matematika. 3. Menyelesaikan model tersebut secara numerik atau analitik untuk mendapatkan solusi praktis. Baiklah, masuk yang kedua, yaitu metode penyelesaian yang akan dijelaskan oleh Noval. Baiklah, saya akan membacakan metode penyelesaian dalam persamaan diferensial biasa. Ada beberapa metode yang biasa dipakai. Yang pertama yaitu metode Euler. Metode paling sederhana, menggunakan gradien di awal interval untuk memperkirakan nilai berikutnya. Rumusnya yaitu Yn ditambah 1 sama dengan Yn ditambah H dikali F Tn Yn. Kelebihannya mudah diimplementasikan. Kekurangannya akurasi rendah dan butuh langkah kecil untuk hasil bagus. Yang kedua yaitu metode Runge-Kutta-Orde 4. Metode ini sangat populer dan akurat, menggunakan 4 perkiraan gradien di setiap langkah. Langkah-langkahnya K1 sama dengan F Tn Yn. K2 sama dengan F Tn ditambah H per 2 Yn ditambah H per 2 K1. K3 sama dengan F Tn ditambah H per 2 Yn ditambah H per 2 K2. K4 sama dengan F Tn ditambah H Yn ditambah H K3. Yn ditambah 1 sama dengan Yn ditambah H per 6 K1 ditambah 2 K2 ditambah 2 K3 ditambah K4. Kelebihannya sangat akurat untuk ukuran langkah moderat. Kekurangannya lebih kompleks dan perhitungan lebih banyak. Metode yang ketiga yaitu metode Euler terkoreksi atau Runge-Kutta-Orde 2. Heun menyempurnakan Euler dengan rata-rata kemiringan awal dan akhir. Langkah-langkahnya K1 sama dengan F Tn Yn. K2 sama dengan F Tn ditambah H Yn ditambah H K1. Yn ditambah 1 sama dengan Yn ditambah H per 2 K1 ditambah K2. Kelebihannya lebih akurat dari Euler. Kekurangannya lebih sedikit rumit. Metode keempat yaitu metode prediktor korektor. Contohnya metode Adams, Basford, Moulton. Gabungan dari dua metode, satu untuk memprediksi nilai atau eksplisit, yang satu lagi untuk mengoreksi atau implisit. Contoh skema satu langkah. Pertama, prediksi Euler. Yn ditambah 1 prediksi sama dengan Yn ditambah H dikali F Tn Yn. Koreksi atau trapezoid adalah Yn ditambah 1 sama dengan Yn ditambah H per 2 dikali F Tn Yn ditambah F Tn tambah 1 Yn ditambah 1 prediksi. Kelebihannya bisa disesuaikan
agar sangat akurat. Kekurangannya memerlukan nilai sebelumnya atau metode awal seeding. Baiklah, contoh soal akan dibacakan oleh Farah. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Tekanan dalam sebuah reservoir minyak menurun karena produksi dan mengikuti model perbedaan tekanan terhadap waktu sama dengan negatif 0,08 P dengan tekanan awal 3200 PSI. Hitung tekanan setelah 6 hari menggunakan metode Euler dengan H sama dengan 2 hari atau 3 iterasi. Dan metode Ranskuta juga dengan H sama dengan 2 hari. Yang pertama, cari menggunakan metode analitik. Ini merupakan metode yang paling akurat. Langkah pertamanya dari model tadi dipindah ruaskan yang sama-sama memiliki fungsi yang sama atau komponen yang sama, seperti dP per P. Kemudian dt-nya dipindahkan ke kanan, dapatkan negatif 0,08 dt, sehingga dp per P sama dengan negatif 0,08 dt. Kemudian diintegralkan kedua sisi dan didapatkan hasil ln P sama dengan negatif 0,08 T ditambah C. Ambil eksponensialnya, PT sama dengan E pangkat negatif 0,08 T ditambah C sama dengan C E pangkat negatif 0,08 T. Pada P0 3200 digunakan untuk mencari konstanta C, di mana 3200 sama dengan C dikali E pangkat 0. Dikarenakan T-nya 0, maka didapatkan C-nya 3200. Sehingga didapatkan solusi eksaknya PT sama dengan 3200 dikali E pangkat negatif 0,08 T. Ini dicari untuk T-nya sampai 6 hari. Pada T0 didapatkan 3200 PSI. Pada T 2 hari atau iterasi pertama didapatkan 2726,72. Pada iterasi kedua dengan T4 didapatkan 2313 PSI. Pada iterasi ketiga dengan T6 didapatkan 1980,10 PSI. Sehingga didapatkan hasil akhir setelah 3 iterasi adalah 1980,10 PSI. Solusi eksak ini dapat digunakan sebagai acuan pembanding untuk metode numerik seperti Euler dan Ranskuta. Pertama, menggunakan metode Euler, yaitu metode numeriknya. Masukkan ke rumus umum metode Euler, yaitu Pn tambah 1 sama dengan Pn ditambah H dikali F Tn Pn. Didapatkan hasilnya Pn dikali 1 dikurang 0,08H. Dengan H sama dengan 2, maka didapatkan hasilnya Pn tambah 1 sama dengan 0,84 Pn. Pada iterasi pertama dengan T 2 hari dan P0-nya 3200, maka didapatkan hasilnya 2688 pada P1. Pada iterasi kedua dengan T-nya 4 hari dan P1 sama dengan 2688, didapatkan P2-nya 2257,92. Pada iterasi ketiga dengan T6 hari dan P2 sama dengan 2257,92, didapatkan P3 1896,65. Sehingga hasil akhir dari metode Euler dengan 6 hari didapatkan 1896,65 PSI. Selanjutnya menggunakan metode Ranskuta orde 4 dengan K1 sama dengan F TNPN sama dengan negatif 0,08 PR. Selanjutnya ini dilanjutkan dengan rumus metode Ranskuta orde 4. Pada iterasi pertama didapatkan K1-nya negatif 256, K2 negatif 235,52, K3 negatif 237,178 1584, K4 negatif 217,4527. Kemudian dimasukkan ke rumus P1-nya, didapatkan hasil 2728,75. Pada iterasi kedua dengan waktu 2 hari, didapatkan K1 negatif 218,3, K2
negatif 200,836, K3 negatif 202,2331, dan K4 negatif 185,9427. Masukkan ke P2, didapatkan hasilnya 2325,29. Pada iterasi kedua dengan waktu 4 hari didapatkan K1 negatif 186,0232, K2 negatif 171,1416, K3 negatif 172,332, dan K4 negatif 158,45. Dimasukkan ke rumus, P3-nya didapatkan 1981,48. Ini sampai iterasi ketiga saja dengan waktu 4 hari dikarenakan hasil iterasinya sudah mendekati nilai eksak. Dari kedua metode Euler dan Renz-Kutta, yang paling mendekati hasil dari metode analitik atau eksaknya yang bernilai 1980,10 PSI adalah metode Renz-Kutta orde 4, di mana metode ini yang akurat dibandingkan metode Euler. Selanjutnya, implementasi dalam dunia perminyakan. Implementasi dalam dunia perminyakan yang pertama ada penurunan tekanan reservoir dengan model dP per dt sama dengan negatif alfa P, digunakan untuk memprediksi umur sumur dan sisa cadangan. Yang kedua, untuk aliran fluida di poros media, didasarkan pada hukum Darcy, digunakan untuk simulasi tekanan dan laju aliran dalam reservoir. Selanjutnya, perpindahan panas atau steam injection dengan model perubahan temperatur terhadap perubahan waktu sama dengan negatif K dikali temperatur dikurang temperatur sehingga. Ini untuk perhitungan injeksi uap dalam IOR. Yang keempat ada material balance equation dengan model perubahan volume per perubahan waktu sama dengan negatif G. Ini untuk estimasi cadangan berdasarkan laju produksi. Yang terakhir untuk saturasi fluida multifase dengan model ds per dt sama dengan fs. Ini untuk prediksi pergerakan minyak gas air di reservoir. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.